itu adalah sebuah tindakan yang dianggap lumrah dalam sebuah rumah tangga, tetapi juga sebenarnya secara hukum nggak boleh gitu loh. Lumrah dalam artian kata budaya kita ini, budaya patriarki ini masih menganggap perempuan itu adalah makhluk yang kemudian boleh dipukul gitu ya, laki-laki itu adalah superior. Ini yang nggak boleh gitu loh. Ini sebenarnya terjadi udah cukup lama budaya seperti ini. Karena itulah adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang 23 2004, dimasukkan supaya praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga ini dari suami ke istri maupun seorang ayah ke anaknya itu tidak terjadi lagi gitu loh. Jadi maksud dari undang-undang ini sebenarnya baik gitu loh. Tapi persoalannya kan begini, persoalannya adalah kenapa praktek atau kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi? Karena mungkin faktor penegakan hukumnya itu tidak dianggap memberikan efek jera gitu loh. Tapi kan persoalannya begini, delik tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga itu kan delik aduan juga gitu. Terutama suami dan istri juga gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya si istri tidak mau meneruskan perkara ini dan mencabut laporannya gitu, sudah mencabut aduannya gitu, tentu kasusnya tidak bisa diteruskan juga gitu. Sehingga eh, kekuatan atau daya paksa dari undang-undang ini dianggap menjadi satu hal yang lemah gitu. Tapi mungkin juga orang memperhitungkan gitu loh, bagaimanapun itu kan adalah suaminya dia gitu ya kan. Bagaimanapun juga misalnya itu adalah bapak dari anak-anaknya, sehingga takut juga kalau suaminya ini yang melakukan kekerasan atau bapak anaknya ini di penjara, sehingga akhirnya kasus-kasus yang muncul terkait dengan KDRT ini akhirnya hilang saja tanpa ada proses law enforcement terhadap pelakunya gitu. Begitu. Iya, seharusnya begini. Ini makanya pertimbangannya begini ya. Kalau misalnya kasus ini kan sebenarnya bukan lemah ya, hukumnya tuh kuat gitu loh. Tapi persoalannya adalah persoalan terkait dengan jenis tindak pidananya gitu loh. Jadi kasus ini dianggap lemah karena ada banyak kasus. Undang-undang ini dianggap lemah karena ada di banyak kasus laporan itu terhenti karena si pihak pelapor tidak mau meneruskannya. Kan itu jadi persoalan, ya. Ya, dari seorang istri yang dipukuli oleh suaminya, misalnya kasus Lesti. Orang sudah heboh se-Indonesia, orang sudah mendukung Lesti, tiba-tiba Lesti sendiri memaafkan dan kemudian tidak meneruskan laporannya. Akhirnya hilang begitu saja. Sementara dari sisi kita kan geram misalnya, wah harus dihukum nih, harus dihukum. Tapi kemudian undang-undang memberikan persyaratan untuk itu. Harus ada pengaduan dari si korban. Nah, sehingga prakteknya karena banyak pengaduan yang tidak diteruskan oleh si pihak pengadu atau si korban, sehingga terkesan nih, ya terkesan si pelaku itu tidak dihukum atau tidak bisa dihukum karena si pihak pengadu sudah mencabut laporannya atau tidak meneruskan laporannya atau tidak meneruskan aduannya gitu. Begitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah persepsi, wah ini bakalan ramai nih KDRT terus menerus nih karena pelakunya nggak dihukum gitu. Begitu. Ya, ini dalam kekerasan rumah tangga macam-macam sih variasinya ya, antara 4, 5, 6 tahun lah. Ya, jadi lumayan tinggi juga sebenarnya gitu terkait dengan ancaman hukumannya gitu. Tergantung jenis-jenisnya kan. Kalau dia menyebabkan luka ringan, luka berat, kemudian ada juga kan dalam KDRT itu juga kan ada kekerasan psikis kan. Jadi tergantung jenis apa ya, kekerasan apa yang dialami oleh para korbannya gitu. Itu tadi kita sampaikan tadi, bahwasanya jenis kekerasan itu banyak dalam rumah tangga itu, ya. Kekerasan yang bentuknya fisik, kekerasan psikis, ya kan, kemudian kekerasan verbal, bahkan ada kekerasan seksual. Nah, ada 4 tipe yang pada umumnya sering terjadi dalam rumah tangga terkait dengan KDRT ini gitu. Begitu. Saya kira begini, kalau misalnya kematian itu kan hal yang berbeda lagi ya. Tapi kekerasan itu yang kita lihat ini apakah kekerasan penganiayaan ringan yang menyebabkan hanya luka memar saja gitu kan, atau kemudian sampai menimbulkan luka berat yang lipatnya besar sampai misalnya berdarah-darah dan segala macam. Nah, kalau saya lihat dari dokumentasi bukti ya, kita lihat di media, Vena Melinda itu kan ada foto-foto yang beredar, ada cucuran darah gitu ya dari hidungnya gitu ya. Dalam arti kata berarti ada kekerasan fisik yang mungkin kita anggap tidak sekedar ringan gitu loh. Nah, saya kira ancaman hukumannya itu mungkin bisa jadi lebih dari 5 tahun lah
dengan kejadian tersebut gitu.